Bab 2831. Roma, sekarang bukan waktunya untuk terinspirasi. Luther berkata dengan sungguh-sungguh. Penting untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Kita harus mendorong keluarga ke ketinggian yang baru, dan kita tidak boleh dibutakan oleh sedikit kebencian. Roma menjadi kesal dan berteriak, "Ayah! Ruoli tidak ada hubungannya dengan apa yang akan saya katakan. Itu sepenuhnya karena keadaan Tuan Wei jauh lebih unggul daripada keluarga Su. Jika Anda bisa mempercayainya, itu benar. Saya hanya harus menunggu sebelum Anda kembali untuk membuat keputusan akhir saya. Namun, saya telah berjanji pada Anson bahwa bus akan berhenti di pintu Hi pada pukul 10 besok pagi." Luther berkata, malu. "Bukankah itu karena aku telah memukul wajah Pak Tua Su, dan jika dia marah, seluruh keluarga Hi terpengaruh jika aku ragu-ragu tanpa alasan pada saat itu?" Roma tidak menyangka ayahnya berbalik begitu cepat, dan dia marah dan gugup karena takut menyinggung Cheng Feng. Jadi dia berseru, "Oke. Lalu aku akan pergi dan pulang. Aku harus bisa pulang sebelum matahari terbit. Saat itu, aku akan memberitahumu. Jelaskan semuanya." Jika Roma dapat kembali sebelum fajar, bagaimanapun juga, itu tidak akan mempengaruhi rencana awal. Tidak ada salahnya, Luther beralasan ketika dia mengetahui hal ini. "Jika ini masalahnya, maka Anda bisa kembali secepatnya," katanya sambil membuka mulut. "Mari kita bicarakan secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan." "Baiklah." Roma mengatupkan giginya dan berkata, "Kalau begitu aku akan mulai." "Ruoli, ibu harus pergi," katanya pada Ruoli di sebelahnya setelah menutup telepon. "Bu, kakek bersikeras untuk bekerja sama dengan keluarga Su?" tanyanya buru-buru. "Ya," kata pembicara. "Anson pergi ke Mo Cheng dan memberi kakekmu harga 2 miliar yuan." Roma berkata tanpa daya. "Kakek Anda telah memberikan persetujuannya. Besok pagi jam 10 pagi, dia akan membawa keluarganya. Aku harus kembali menemuinya sebelum dia pergi dan mengingatkannya pada nasib Tuan Wei. Yang paling penting adalah memberinya pil Master Wei dan membiarkannya memutuskan sendiri." "Kakekmu terlalu yakin dengan apa yang dia pikirkan," Roma mendesah sambil berkata. "Sistem tinju internal keluarga Hi, serta sirup kisan dan kebangkitan keluarga Hi, keduanya adalah obat seni bela diri terbaik di matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa kualitas tinggi di jalan, kebanggaan keluarga Hi, dan dasar untuk bertahan hidup tidak layak disebutkan di depan pil Tuan Muda Wei. Agar dia bisa mengenalinya, dia harus mencicipinya." Bab 2832. Ruoli juga tahu betul temperamen kakek. Dia terlalu yakin dengan persepsinya sendiri, seperti yang dikatakan ibunya. Mereka percaya bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan bahwa matahari dan semua bintang berputar mengelilinginya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang percaya pada teori geosentris pada zaman kuno. Teori yang tampaknya tidak masuk akal ini bertahan di peradaban besar dunia selama ribuan tahun. Teori heliosentris yang diajukan oleh Copernicus secara bertahap dibantah hingga abad ke-16. Itu menunjukkan bahwa kata-kata ini tertanam dalam dan memengaruhi visi dan pola seseorang. Oleh karena itu, bahkan jika Roma menggambarkan pil obat yang diberikan oleh Charlie di telepon, Luther tidak akan pernah mempercayainya. Membiarkan Roma kembali ke Mo Cheng dan secara pribadi menyerahkan pil kepadanya adalah pilihan terbaik dan satu-satunya. Hanya dengan begitu dia akan dapat mengubah konsep kognitifnya. "Jadi," Ruoli buru-buru bertanya, "Bu, ini sudah larut, bagaimana kamu pergi?" "Tidak mungkin," kata Roma tanpa daya. "Sekarang tidak ada penerbangan dari penerbangan sipil. Saya harus menunggu paling cepat sampai besok pagi. Ini akan terlambat, jadi saya harus merepotkan Tuan Muda tentang menyiapkan pesawat." "Baiklah." Ruoli segera mengangkat telepon dan berkata, "Saya akan meneleponnya." "Untuk hal-hal semacam itu, jangan membuat Tuan kesal," kata Roma, menghentikannya. "Guru, bagaimanapun juga, memiliki keluarga. Akan sulit baginya untuk membenarkan dirinya sendiri kepada istrinya jika Anda meneleponnya terlambat, jadi jangan ganggu dia. Saya yakin guru sangat percaya pada Ishak." Roma berkata setelah berbicara. "Dia mengatur banyak hal untuk guru. Mari kita temukan dia, yang saya yakin memiliki kewenangan yang cukup untuk mengatur pesawat." "Bu, tunggu sebentar, aku akan memberitahu staf." Ruoli berkata dengan anggukan. "Tolong beritahu Tuan Ishak, saya punya masalah mendesak untuk menemukannya,
kata Ruoli saat dia buru-buru bangun, bergegas ke pintu, dan berkata kepada staf di luar pintu. Ishak tiba beberapa menit kemudian, terus berlari. Ada apa dengan Nona Su? Tanyanya buru-buru saat melihat Ruoli. Ruoli kemungkinan besar memberitahunya tentang situasinya. Tidak masalah, kata Ishak tanpa ragu-ragu ketika dia mengetahui bahwa Roma perlu kembali ke Mocheng secepat mungkin. Dalam 10 menit, helikopter di atas gedung dapat lepas landas. Tiba di bandara dan naik pesawat pribadi ke timur laut. Saya juga akan memesan helikopter terlebih dahulu di timur laut sehingga misi bisa pergi ke Mocheng secepat mungkin. Bab 2833. Ruoli menghela nafas lega dan berterima kasih kepada Tuan Ishak, berkata, terima kasih banyak. Bukan masalah besar, kata suara itu. Roma juga mengganti pakaiannya saat ini, dan dengan sedih berkata kepada Ruoli, Ruoli, maafkan aku, ibumu bilang akan bersamamu malam ini, tapi aku harus pergi lagi. Bu, tidak masalah. Ruoli berkata sambil tersenyum. Saya sangat senang melihat Anda. Selanjutnya, saya berasumsi bahwa kakek ingin bekerja dengan guru setelah melihat pil yang dia berikan kepada Anda. Anda dapat kembali ke Rose Hill. Kita bisa bertemu setiap hari jika itu masalahnya. Iya, seru pembicara. Kamu di sini menunggu ibu, dan ibu akan kembali secepatnya. Roma berkata dengan penuh kasih, menyentuh pipi Ruoli. Wow, seru pembicara. Anson telah memberitahu Cheng Feng bahwa keluarga He telah setuju untuk bekerja sama kembali ketika Roma bergegas kembali ke Mocheng. Cheng Feng menghela nafas lega ketika dia mengetahui bahwa keluarga He akan dapat bergabung dengannya dan keluarganya di Suhang keesokan paginya. Meskipun kekuatan keluarga He mungkin tidak cukup untuk menyamai Tuan Misterius, itu menempatkannya pada posisi yang lebih baik. Dia juga akan memiliki lebih banyak energi untuk mempertimbangkan bagaimana melakukan mediasi dengan Xiu, cucunya. Bagaimanapun, individu itu telah 2 kali menyelamatkan Xiu. Keamanan Xiu akan sedikit lebih terjamin jika dia mampu membela diri. Jadi, setelah memuji Anson, dia langsung bekerja menyusun pesawat khusus. Keluarga He berjumlah lebih dari 100 orang dan hanya pesawat penumpang berukuran sedang hingga besar yang dapat mengangkut mereka semua sekaligus. Mengenai bus, dia khawatir setidaknya dibutuhkan 4 bus, serta 1 atau 2 truk tambahan untuk mengangkut bagasi dan material. Cheng Feng mengatur bawahannya untuk mengemas penerbangan penumpang, bus, truk, dan peralatan lainnya, di satu sisi, dan meninggalkan Mocheng bersama keluarganya pada pukul 10 besok, di sisi lain. Dalam situasi ini, Anda akan bisa sampai ke Suzhou sebelum hari gelap. Bab 2834. Luther tidak berani menunda rencana besok pada tahap ini. Dia sudah mulai memberitahu seluruh keluarga He dan mengemasi barang bawaannya sendiri. Larut malam, seluruh keluarga He menjadi sangat sibuk. Anson tetap berada di kamar tamu, puas, mendengarkan suara orang-orang yang berjalan di sekitar dan pergerakan benda-benda yang bergerak di sebelah. Dia tahu Tuan Su agak bingung kali ini, tetapi dia berhasil mempertahankan keluarga He di dalam 2 miliar kutipan. Ini adalah sesuatu yang harus dikreditkan. Guru akan, tentu saja, memilikinya saat dia kembali. Itu telah diungkapkan. Anson tertidur karena suara ding and cling. Sepanjang malam, Luther dan putranya Tom, serta beberapa anggota kunci keluarga He lainnya, hampir terjaga. Setiap orang punya ide sendiri. Kecuali Luther, semua orang telah menemukan cara untuk mendapatkan keuntungan tahunan sebesar 2 miliar dolar. Apa yang akan mereka dapatkan dan bagaimana mereka akan menggunakannya setelah mereka memilikinya. Langit di timur mulai terang benderang pada pukul 6 pagi. Tadi malam, ada badai salju, dan Mocheng hampir seluruhnya tertutup salju. Saking dinginnya, sebagian besar penduduk kota kecil ini menghabiskan lebih dari setengah tahun di rumah untuk liburan. Ini juga saat yang sangat tenang, dengan sedikit orang di jalan. Sebuah helikopter muncul di langit selatan pada saat yang tepat ini. Roma duduk di pesawat ini, dengan cemas mencari Mocheng di Cakrawala, yang jaraknya hanya beberapa ratus kilometer. Charlie telah memberinya 2 tablet penyimpan darah dan penyimpan jantung, yang disimpannya di pelukannya. Dia berasumsi bahwa jika ayahnya dan keluarga Su bersatu kembali, tidak peduli seberapa kuat keyakinannya, jika ayah mengambil salah satu dari mereka, dia akan segera berubah pikiran. Saudaraku, tolong temukan tempat yang cocok untuk mendarat 1 atau 2 kilometer dari kompleks, agar tidak ditemukan oleh seseorang yang tertarik,
katanya kepada pilot ketika mereka berada lebih dari 10 km dari rumah Hi. Karena helikopter tidak biasa di kota-kota kecil, mereka pasti akan menarik perhatian. Tidak ada bedanya jika orang lain memperhatikan. Anson, yang tinggal di rumah Roma, adalah perhatian utama Roma. Jika dia menemukan bahwa dia kembali ke helikopter, kemungkinan besar dia akan curiga dan menyelidiki sumber helikopter itu. Jika dia menemukan beberapa informasi tentang keluarga Wade, itu pasti akan menjadi masalah di masa depan. Dia tidak akan curiga jika dia tidak menemukan helikopter itu, bahkan jika dia melihatnya di villa dia. Dia, di peta, saya tidak bisa menemukan tempat pendaratan yang cocok di daerah itu, tapi jarak keluar kota agak jauh, kata pilot buru-buru. Apakah Anda punya rekomendasi? Ada sungai sekitar 1,5 km tenggara keluarga Hi, kata Roma. Di musim dingin, sungai itu membeku total. Tank berlari di atas es dan helikopter terbang di atas es ketika saya melihat pasukan berlatih beberapa tahun yang lalu. Tidak apa-apa. Pada hari yang dingin seperti itu, sungai harus bisa membawanya, kata pilot itu. Kemudian saya akan mendarat di sungai, seperti yang Anda sebutkan. Bab 2835. Helikopter itu mendarat di atas lapisan es sekeras batu. Roma tidak menunggu pesawat berhenti total, sebaliknya, dia membuka pintu dan melompat keluar. Dia bergegas ke rumahnya yang berjarak 1,5 km setelah mengucapkan selamat tinggal kepada pilot. Banyak anggota keluarga Hi telah bangkit lebih awal pada tahap ini. Gaya hidup keluarga Hi selalu sedikit berbeda dari masyarakat arus utama. Sebaliknya, mereka memiliki banyak kesamaan dengan orang-orang zaman dahulu. Keluarga Hi, misalnya, jarang menggunakan teknologi baru dalam kehidupan sehari-hari. Kecuali untuk keperluan seperti telepon, keluarga Hi jarang menggunakan telepon genggam, komputer, atau internet. Keluarganya terdiri dari beberapa generasi mulai dari pria dan wanita berusia 18 hingga 50 tahun. Semua sibuk belajar pencak silat selama mereka bersama keluarga. Setiap orang akan melakukannya entah itu musim semi, musim panas, musim gugur, atau musim dingin. Selama ayam jantan berkokok, dalam 1/4 jam, bangun dan mulai pelatihan. Mereka biasanya tidur sekitar 6 jam jika tidak ada kondisi khusus, dan sisanya dihabiskan untuk melakukan latihan. Orang lanjut usia lainnya yang telah menyelesaikan praktik kedokteran, serta wanita yang sudah menikah, bangun pagi setiap hari untuk melakukan pekerjaan rumah agar seluruh keluarga tetap tertib. Terlepas dari kenyataan bahwa keluarga Hi juga bangun pagi hari ini, tidak ada adegan orang muda dan paruh baya berlatih. Semua disibukkan dengan mengemasi barang-barang mereka dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bagaimanapun, keluarga harus pindah kali ini, dan bahkan anggota keluarga yang sudah tua harus menemani mereka. Akibatnya, rumah besar ini akan berada dalam keadaan semi-sunyi untuk waktu yang lama tanpa ada yang mengelolanya, sehingga harus diselesaikan sebelum berangkat. Luther, anggota lanjut usia keluarga Hi, berpakaian rapi di pagi hari. Meskipun usianya lebih dari 1 tahun, dia mengenakan koleksi jas tang yang paling tegak, menyisir rambut peraknya kembali ke punggungnya, dan dengan hati-hati merawat janggut abu-abunya. Meskipun dia berusia 80 tahun pada saat itu, dia masih memakai gaya yang sama. Luther berjalan sendirian melalui halaman depan dan halaman belakang kompleks keluarga Hi, pandangannya tertuju pada rumah besar berusia seabad ini. Dia bukan orang yang materialistis. Satu-satunya cara untuk menghabiskan 2 miliar yuan yang dijanjikan oleh keluarga Su adalah dengan meningkatkan keluarga Hi. Dia juga sangat jelas di dalam hatinya bahwa dia sudah tua, dan meskipun dia memiliki dasar latihan bela diri yang kuat sepanjang hidupnya, dia masih membutuhkan berkah Tuhan jika dia ingin hidup sampai berusia 100 tahun. Hasilnya, keseluruhan permainan akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 20 tahun. Uang selalu menjadi sesuatu di luar tubuhnya, dan dia tidak memiliki keinginan untuk menjalani gaya hidup mewah. Dia berharap bisa hidup damai di Mocheng sebelum dia mencapai bumi jika dia mengesampingkan rencana masa depan keluarga Hi. Tidak mudah baginya untuk membawa keluarganya bertempur di selatan saat dia berusia 80-an. Hanya saja dia tidak disengaja dalam banyak hal, tetapi kali ini hanya karena keluarganya telah menghabiskan sisa hidupnya sebelum dia meninggal, dan dia memutuskan di dalam hatinya bahwa dia tidak akan pernah kembali sebelum kematian.